Halo guys, apa kabar? Apa jadinya kalau seandainya teman-teman itu membeli handphone yang tidak resmi? Nah, oke, di video kali ini saya akan ngebahas dan mengulas gimana sih klaim garansi handphone yang tidak resmi. Halo guys, kali ini saya akan ngebahas tentang masalah handphone yang memiliki garansi yang tidak resmi. Jadi gimana sih klaimnya? Nah, saya dapat informasi nih dari teman-teman yang ada di service center, ya salah satu service center brand terkenal di Indonesia. Saya mendapatkan informasi dari mereka bahwasanya mereka sering mendapatkan pengalaman yang tidak mengenakan saat menangani customer yang datang ke service center ya untuk klaim garansi. Jadi kasusnya itu dimana customer datang ke service center dan mau klaim garansi, tapi ternyata garansi yang handphonenya customer itu bawa adalah bukan garansi resmi, ya tetapi garansi distributor. Nah, keseringan kalau misalkan mendapatkan garansi distributor ini adalah di pembelian online dengan harga miring pastinya. Ya, jadi saya tidak tahu apakah teman-teman pernah belanja di online atau hanya sekedar mengecek ya, kemudian melihat harganya sangat-sangat miring dibandingkan dengan harga sebenarnya di toko. Ya, dengan harga resminya di toko itu perbandingannya sangat-sangat jauh, bisa jadi setengah harga dengan harga yang resminya sendiri. Jadi cerita dari teman saya yang di service center Oppo ini sendiri ya, sempat teman saya tanya ke customer tersebut ya, apakah mereka menyadari bahwasanya handphone yang mereka beli di online ini adalah garansi resmi atau tidak ya, dan sebagian besar menjawab mereka tidak tahu. Mereka hanya melihat harga yang murah dan mereka beranggapan bahwasanya handphone tersebut adalah handphone dengan garansi resmi, padahal ternyata handphone yang mereka dapatkan itu tidak resmi ya. Handphone yang mereka dapatkan itu adalah garansi distributor. Nah, kalau misalkan teman-teman sadar dan melihat harga miring dan itu memang teman-teman tahu adalah handphone yang dijual di online itu adalah garansi distributor, oke, nggak ada masalah ya. Tapi kasihan untuk teman-teman yang sudah pernah membeli dan mereka tidak sadar bahwasanya itu adalah garansi distributor ya. Kalau misalkan untuk masalah perbandingan apakah itu garansi distributor original atau tidak, saya bilang itu adalah ya mungkin original gitu ya, mungkin original. Saya tidak bisa memastikan bahwasanya itu original atau tidak original untuk yang garansi distributor. Cuma untuk garansi di distributor ini, untuk penanganan klaim garansinya adalah handphone yang rusak itu tidak bisa diklaim di service center resmi sendiri. Ya, jadi teman saya yang di Oppo kemarin itu mengkonfirmasi, maksudnya menginfokan ke saya bahwasanya ya banyak customer itu yang memang tertipu. Mereka tidak tahu kalau itu garansi distributor. Nah, di kartu garansi itu sendiri itu dijelaskan ya, di kartu garansi yang garansi distributor itu sendiri itu dijelaskan kok kalau ada kerusakan itu harus dibawa kemana gitu kan. Memang tidak ada tertulis di kartu garansi bahwasanya itu dibawa ke service center Oppo. Cuma yang kasihan adalah untuk teman-teman yang udah terlanjur membeli tetapi si penjual di online shop ya, beli di toko online itu tidak melampirkan bahwasanya handphone yang mereka jual adalah garansi distributor. Jadi ya kalau seandainya teman-teman mengecek harga online ya di toko online kemudian harganya miring, itu teman-teman patut waspada sih ya, karena kalau misalkan harganya jauh dari harga rata-rata, nah itu patut dicurigai bahwasanya handphonenya itu bukan yang original. Kecuali kalau misalkan ya mungkin dari toko online itu ada promo ya, mungkin ada diskon atau apa ya, kita tidak tahu. Tapi pastinya kalau misalkan memang ada promo pun itu nggak akan sebanyak yang garansi distributor tadi untuk selisih harganya pastinya ya. Ya, jadi yang lumrah itu adalah untuk selisih harga ya tidak jauh gitu dari harga normal.
Tapi kalau misalkan selisih harganya lumayan jauh, itu patut dicurigai. Ya, kalau memang teman-teman mau aman, itu langsung beli di toko offline ya, maksudnya di toko-toko, di counter-counter, itu biasanya lebih aman. Apalagi kalau misalkan ada promotor dan itu mereka berani menjamin bahwasanya itu garansinya adalah garansi resmi ya. Jadi sekarang memang sudah banyak untuk produk-produk handphone ya, brand apapun itu ada yang tidak original, ada yang tidak resmi ya. Jadi itu udah mulai banyak sekarang. Jadi teman-teman jangan sampai tertipu. Jadi pengalaman saya juga dan teman-teman saya yang pernah sharing ke saya untuk menandai ini garansi resmi atau yang distributor, yaitu tadi biasanya pembeliannya itu ada di online, kemudian harganya miring, kemudian ada banyak kasus ya untuk handphone yang pembelian dengan garansi distributor ini biasanya itu memiliki permasalahan yang lumayan banyak, dan biasanya nggak lama dari setelah pembelian handphonenya bermasalah. Nah itu biasanya. Jadi teman-teman ini sebagai perbandingan aja ya, mungkin ya ada yang tidak bermasalah. Itu balik lagi ke kualitas si pembuat handphone yang mengeluarkan garansi distributor itu tadi. Ya, untuk kualitas saya tidak berani memastikan bahwasannya itu bagus atau tidak. Ya, tapi yang jelas itu kalau seandainya ada kerusakan tidak bisa diklaim. Ya, di service center itu pastinya. Ya, kalau misalkan memang mau aman beli yang resmi, karena kalau misalkan ada apa-apa itu selama 1 tahun di cover garansi. Ya. Kemudian ada satu yang saya lihat yang mungkin aneh dan patut saya curigai ya, kalau misalkan dari saya pribadi, kalau misalkan saya tahu ini adalah garansi distributor dengan harga miring, saya tidak akan berani membeli. Karena apa? Biasanya memang kalau misalkan garansi distributor ini lebih banyak masalahnya biasanya. Nah, yang saya mau jelaskan di sini adalah saya pernah melihat ya customer yang membeli handphone dengan garansi distributor ini ya, itu di kotak tulisannya itu rada aneh sih kalau saya bilang gitu. Mungkin dia nggak tahu cara pelafalan untuk penyebutan huruf ya, jadi mereka salah ketik atau typo gitu ya. Nah di situ saya juga ngakak gitu ngelihatnya, masa mereka ngecetak huruf atau kata-kata aja bisa salah begini gitu ya. Terus juga iya mereka lebih paham sih biasanya ya. Kemudian ya saya juga pernah teman saya juga pernah sharing ya, yang teknisi, mereka pernah bilang ke saya bahwasanya untuk handphone yang garansi di distributor itu untuk komponen bagian dalamnya mungkin tipenya sama ya. Tipe yang digunakan yang digaransi distributor dengan tipe komponen mesin di dalam yang digunakan itu dengan yang resmi itu sama. Tetapi yang teman saya lihat itu adalah dia bilang bahwasanya untuk yang garansi distributor itu mungkin barangnya adalah recycle ya. Ini saya tidak berani menjudge, tapi itu adalah yang dilihat ya. Beda handphone dengan yang garansi resmi yang beli baru itu untuk komponen-komponen mesin di bagian dalamnya itu memang biasanya kalau baru buka itu mulus. Nah, di compare atau dibandingkan dengan yang garansi distributor ya, itu seperti bagian mesinnya itu seperti udah udah pernah dibongkar, dipasang ya, seperti itu sih, atau di recycle sih lebih ya. Jadi ya di situ mungkin ya yang ngebuat handphone yang garansi distributor itu tadi lebih cepat rusak dibandingkan yang garansi resmi. Karena apa? Mungkin kita kualitas untuk dari spare partnya itu sendiri kita tidak tahu itu bagus atau tidaknya ya. Ya nggak kalau dibilang original nggak berani dibilang original, tapi kalau misalkan yang KW atau apapun itu ya kalau dibilang itu sama sih sebenarnya gitu. Cuman ya itu tadi biasanya sering lebih banyak bermasalah untuk handphone yang garansi distributor ya. Kemudian
Ya, kemudian untuk kartu garansinya, untuk kartu garansi yang didapatkan ya di dalam kotak ya, baik perbedaannya adalah yang resmi dan yang tidak resmi. Kalau misalkan yang resmi itu pasti dia mencetak logo brand itu sendiri ya, tetapi kalau yang distributor biasanya tidak, biasanya itu hanya menyebutkan nama distributornya tersebut, dan kalau misalkan handphone itu rusak harus dibawa kemana itu biasanya mereka tulis. Jadi itu sih perbedaan untuk kartu garansinya, dan biasanya warnanya juga beda. Kalau misalkan yang saya pernah lihat, saya pernah cek, kalau misalkan handphone yang bergaransi resmi itu biasanya buku atau kartu garansinya itu berwarna putih. Cuma kalau misalkan yang garansi distributor itu ya warnanya tergantung dari distributor, tapi kayaknya tidak putih, dan ingat tidak ada logo. Tidak ada logo dari brand itu sendiri yang mereka jual ya. Kemudian yang terakhir itu untuk yang garansi distributor itu tidak terdeteksi di sistemnya di brandnya masing-masing, di service centernya masing-masing kalau misalkan teman-teman mau klaim. Nah itu makanya kenapa mereka itu tidak menerima atau menolak klaim garansi kalau teman-teman itu membeli garansi distributor dan klaim di service center resminya. Jadi ya saran saya itu teman-teman lebih cermat lagi untuk memilih handphone ya, jangan asal ngelihat harga itu murah dibeli gitu, karena harga murah, brandnya terkenal, kemudian speknya tinggi ya, dan teman-teman langsung beli tanpa mencari tahu atau compare dengan mungkin di toko-toko lain, toko offline, toko online yang lain yang mungkin yang ya mungkin lebih ini ya, kalau dibilangnya lebih pasti lah kalau dibilang. Jadi ini saya buat video ini, saya ngebahas masalah ini adalah bukan untuk menjelekkan garansi distributor, tidak. Ini adalah perbandingan untuk teman-teman yang ingin membeli handphone secara online ataupun offline ya, khususnya si online ya. Dan ini juga video ini juga saya buat untuk teman-teman yang tidak tahu ya, yang tidak tahu, jangan sampai ketipu. Kalau misalkan teman-teman memang mau beli yang resmi, itu harus benar-benar dicek apakah itu resmi atau tidak ya. Jangan sampai ketipu, jangan sampai salah memilih, yang tadinya pengen membeli handphone baru, sudah dibeli ternyata handphonenya bermasalah dan ujung-ujungnya tidak terpakai, kan sayang. Apalagi tidak bisa diklaim garansi ya di service center resminya sendiri. Misalkan ya teman-teman yang sudah paham dengan garansi, perbedaan garansi distributor dengan garansi resmi, kemudian teman-teman ingin membeli yang garansi distributor saja dengan alasan pertimbangan harga yang jauh lebih murah, itu saya kembalikan ke teman-teman yang ingin membeli ya. Tapi saya sudah jelaskan di sini untuk resiko-resiko yang akan terjadi kalau misalkan seandainya handphonenya teman-teman ini bermasalah ya. Dan di sini saya juga tidak memastikan semua brand yang dijual oleh distributor itu adalah jelek, tidak ya, belum tentu ya, karena untuk pasaran sendiri untuk yang garansi distributor ini saya tidak tahu sejauh atau sebanyak apa mereka jual, tetapi ini yang saya share adalah pengalaman teman-teman yang ada di service center yang mengaku bahwasannya teman-teman customer atau pengguna handphone ini mengeluhkan ya kerusakan dan klaim garansi, tetapi di service center itu ditolak dengan alasan ini bukan garansi resmi ya. Tetapi di service center ini sendiri yang dihadapi oleh teman-teman service center ya, customer itu datang ke service center kemudian ditolak karena ini bukan garansi resmi, dan customer marah-marah, dan itu yang teman-teman di service center itu curhat ke saya ya. Jadi ya bijaklah teman-teman untuk membeli handphone kalau misalkan memang teman-teman handphonenya ini adalah garansi distributor bukan garansi resmi ya. Teman-teman sudah tahu itu garansi distributor, dan teman-teman tahu kalau misalkan handphonenya rusak itu harus dibawa kemana. Karena apa? Karena kalau misalkan handphone ini ya kita bukan hanya sekedar beli pakai, tidak ya, karena kalau misalkan
setelah pemakaian itu kemudian handphone yang bermasalah. Nah, disinilah fungsi yang namanya klaim garansi. Makanya kenapa untuk handphone yang garansi resmi, mereka berani memberi garansi selama 1 tahun untuk mengcover seandainya ada apa-apa handphonenya atau rusak segala macam, itu bisa di cover dan free atau ya gratis ya. Mungkin itu aja sharing untuk masalah handphone yang garansi tidak resmi atau garansi distributor. Ya, semoga info ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan ingat sekali lagi, kalau misalkan teman-teman ingin membeli handphone itu cermat. Kalau memang ingin membeli yang garansi distributor, silahkan, teman-teman sudah tahu untuk resiko-resikonya. Tapi untuk teman-teman yang memang baru ingin membeli, jangan tergiur harga murah ya, karena yang murah itu belum tentu kualitasnya bagus ya. Jadi semoga video ini bisa jadi referensi teman-teman untuk yang ingin atau ingin mencari-cari untuk membeli handphone ya. Ya, sekali lagi semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua, dan jangan lupa subscribe dan jangan lupa untuk like dan share video ini. Kemudian kalau misalkan ada masalah yang ingin di-sharing atau ingin bertanya, silahkan langsung di komen aja. Dan semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih.